Tapi kan ternyata juga masih menampilkan sisi gelap sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada pimpinan itu kan harus menjaga kondusivitas, jangan sampai terjadi konflik sosial. Maka hukum tidak boleh berpihak. Coba Anda bayangkan, saya dulu masih ingat pernyataan Pak Amin Rais ketika muncul kasus Sambo. Itu kan kemudian dengan kasus Sambo itu kan terbuka kan. Bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi, tambang ilegal dilindungi oknum polisi, narkoba dilindungi oleh polisi. Pak Amin Rais kan kemudian mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden loh. Itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Pak, apa yang disampaikan Pak Amin Rais harus menjadi suatu pedoman yang baik di dalam menegakkan kasus Sambo. Tapi kan ternyata juga masih menampilkan sisi gelap sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Saya kan ada Roni Talapesi yang tahu persis terhadap persoalan itu. Nah ini ketika dibiarkan, sama aja membiarkan berbagai kasus-kasus besar itu tidak diungkap. Nah tugas pemimpin, Bu Mega dulu ketika kantor partai diserang, itu kan banyak mengatakan, Bu, ini adalah waktu untuk revolusi menghadapi Pak Harto. Tapi Bu Mega kan nggak mau melakukan itu. Bu Mega percaya pada kekuatan moral. Masa di antara sekian banyak ribuan hakim, jaksa, polisi nggak ada satupun yang punya kekuatan moral, berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi Partai Coklat banyak juga suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih, agar tetap dengan spirit Jenderal Hugeng, bukan untuk retorika, tapi di dalam seluruh sikap, pikiran, dan tindakannya. Bagaimana kejujuran, keadilan itu harus dimulai juga dari pimpinan-pimpinan Polri. Maka ketika nanti ada potensi-potensi gesekan, tugas kami menjaga agar itu tidak terjadi, untuk menciptakan cooling down. Maka kami larang kan berbagai, Ibu Mega mengatakan lakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalan hukum, bukan kekerasan fisik. Kita bukan masa barbarian, tapi yang dilakukan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan ini kan meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa kita sepakati bersama untuk menciptakan keadilan itu. Kita semakin jauh dengan Singapura, kita semakin jauh dengan negara-negara tetangga akibat persoalan hukum ini, dan implikasinya sangat luas. Investor nggak mau datang, kemudian nggak ada lagi orang percaya pada hukum. Sekarang ini banyak yang mengatakan, buat apa kita bayar pajak? Karena apa? Begitu banyak pejabat-pejabat, belum lama nih istana ini sekarang kan sibuk nih, pelantikan 50 pejabat hanya untuk istana, misalnya seperti itu. Jika mari, kita ini sedang susah sebagai bangsa dengan ancaman geopolitik, maka mari kita turun ke bawah, lihat persoalan rakyat ini, dan kita bergabung bersama-sama. Kita dukung Pak Prabowo. Beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban.